Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana membuat penugasan melalui menu kuis. Menu kuis memungkinkan pengajar untuk merancang dan membuat kuis dengan berbagai tipe. Beberapa tipe soal kuis akan menghasilkan jawaban dan nilai secara langsung, tetapi ada juga beberapa tipe soal kuis yang harus diperiksa secara mandiri oleh pengajar. Untuk mengaktifkan menu kuis, pertama-tama pilih pertemuan mana yang ingin ditambahkan menu kuis dengan terlebih dahulu mengaktifkan tindakan dan hidupkan mode ubah. Oke. Pada tutorial ini saya menambahkan menu kuis pada pertemuan 6. Lalu klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu klik kuis. Lalu klik tambah. Nah, pada bagian ini beri nama kuis tersebut, misalnya kuis pertemuan 6. Terserah pengajar nanti mau membuat nama seperti apa yang mudah untuk di tracking. Kemudian perkenalan boleh ditambahkan, boleh tidak, opsional. Pada bagian timing ini kapan kuis bisa mulai dikerjakan dan kapan berakhir. Misalnya dimulai pada hari ini juga, misalnya tanggal 28 ya, pukul 12.00 misalnya, atau pukul 14.00. Berakhir hari ini juga, misalnya pukul 16.00 ya. Jangan lupa klik aktifkan. Kalau tidak di checklist nanti, kalau pada bagian kuis dimulai tidak di checklist, berarti kapan saja bisa dimulai kuisnya. Kalau pada kuis daakhiri tidak di checklist, maka nggak berakhir-berakhir, jadi sampai hari terakhir atau sampai kapanpun masih bisa dikerjakan. Lalu pada bagian time limit ini berapa lama dia mengerjakan kuis tersebut. Misalnya ketika dia sudah membuka kuis tersebut, ada waktu ya, waktu hitung mundur yang kemudian menjadi batas si mahasiswa untuk mengerjakan kuis. Ini bisa diaktifkan, misalnya hanya boleh dikerjakan selama 50 menit. Nah, dari tempo waktu jam 14.00 sampai 16.00 ini kan sebenarnya 2 jam ya. Tapi di antara ini dia bisa mengerjakannya kapan saja. Misalnya dia mengerjakan jam 15 boleh. Tapi setelah dia mengerjakan, waktunya hanya 50 menit. Pada bagian when time expires ada beberapa pilihan ya. Ini apa yang terjadi ketika waktu habis. Pada bagian atas, jawaban otomatis akan masuk ya, ketika waktu habis dan pengerjaan tidak bisa dilanjutkan. Di menu yang kedua, terdapat waktu senggang untuk mengerjakan, tetapi jawaban yang masuk selama waktu yang sudah habis tadi tidak akan terekam, tidak akan bisa direkam. Kemudian yang terakhir, jika jawaban tidak disubmit sebelum waktu habis, artinya dia harus klik submit, maka seluruh jawaban tidak akan terekam. Jadi umumnya secara default ya yang atas ya. Jadi kalau waktu habis dia akan tertutup sendiri dan jawaban akan terekam. Kemudian bagian bawah, perpanjangan waktu bisa diaktifkan, bisa tidak. Jika tidak ada perpanjangan ya checklist ini, hilangkan checklistnya. Lalu pada bagian nilai ada kategori nilai enggak, misalnya nilai lulus. Nilai lulus misalnya 70. Kemudian berapa kali mahasiswa boleh menjawab, misalnya dia boleh 2 kali atau 3 kali misalnya ya. Dia coba sekali nilainya rendah, dia coba lagi dan dia coba lagi sampai 3 kali misalnya, bisa ini sampai 10 kali boleh. Tapi jika tidak boleh diulang, artinya hanya boleh 1 kali, pilih 1.
Tapi apabila boleh lebih dari satu, misalnya 2, maka metode penilaian harus diisi. Misalnya nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Misalnya percobaan pertama dengan percobaan kedua lebih tinggi nilainya, maka diambil nilai tertinggi. Atau bisa juga nilai rata-rata, atau bisa juga diambil nilai pertama, atau bisa juga diambil nilai terakhir, ya tergantung pengajar. Tapi defaultnya ya 1 kali, tidak ada pengulangan ya. Lalu pada bagian layout, tampilan pertanyaan kuis nanti ditampilkan satu persatu, atau ya sekali 2 pertanyaan. Misalnya sekali muncul 2 pertanyaan, atau sekali muncul 4 pertanyaan. Ya umumnya 1 biar lebih mudah. Kemudian pada bagian activity completion, ya bisa kita pilih seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Oh, ini nama belum diisi tadi ya. Kita isi kuis pertemuan 6. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Oh, nilai ini belum bisa diisi 70 karena nilai maksimumnya 10 ya. Jadi kita isi 7 dulu. Nanti bisa diubah ketika pengaturan pada soal. Klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, kali ini sudah muncul menu kuis, tapi kuis ini belum berisi pertanyaan, artinya hanya diaktifkan saja ada kuisnya. Tapi kegiatan selanjutnya adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan dari menu kuis ini. Caranya adalah kita klik menu kuisnya. Nah, ini menunjukkan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Kita bisa klik edit quiz dari sini, atau jika sudah ada pertanyaan, tombol edit quiz tidak akan muncul di sini. Kita bisa ambil dari menu sini, kita klik edit quiz di sini, sama saja ya. Ini karena belum ada satupun, maka muncul tombol edit quiz di sini. Kita klik edit quiz. Nah, di bagian ini kita mengisi pertanyaan. Nah, tadi nilai tertingginya kan 10, maka tadi nilai lulusnya mau tidak mau dibuat 7. Kita bisa ganti nilai tertingginya jadi 100 misalnya. Kita klik simpan ya. Maka pada bagian edit quiz, pada bagian pengaturan ya, jadi ada di bagian nilai. Nah, ini tadi hanya bisa 7, maka bisa kita ubah menjadi 70. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Baru kita masuk ke edit quiz. Nah, disinilah kita mengisi pertanyaan. Nah, penyajian pertanyaannya mau berurutan atau diacak ya. Kalau diacak kita pilih checklist pada bagian ini. Lalu kita klik add. Baru kita bisa klik new question. Tapi kalau kita sudah punya pertanyaan, misalnya sudah beberapa kali mengisi kuis dan beberapa pertanyaan itu mau diambil dan dipindahkan ke kuis pada mata kuliah yang ini misalnya, boleh kita menggunakan from question bank ya. Tapi jika ini pertama kali, kita bisa klik a new question. Nah, ada beberapa tipe pertanyaan kuis yang bisa kita pilih. Ada pilihan ganda ya, benar salah, ada mencocokkan, ada jawaban pendek, ada numerik berarti berupa angka, ada esai. Nah, sebenarnya ada banyak lagi ya, nanti bisa dicoba yang lain-lain. Pada tutorial selanjutnya saya hanya mentutorialkan 5 jenis ya. Pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban pendek, dan esai. Pilihan ganda, benar salah, dan mencocokkan, biasanya jawabannya langsung muncul dan nilainya langsung muncul tanpa harus diperiksa oleh pengajar. Tapi nanti untuk jawaban pendek dan esai memiliki tata cara penilaiannya sendiri. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.